Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, insya Allah mulai tayangan ini Liseki Channel akan menayangkan kisah sejarah yang jarang diungkap, yaitu kisah cinta tokoh-tokoh pergerakan, para pahlawan, dan kisah cinta orang-orang besar lainnya setiap seminggu sekali. Sebagai permulaan, kami akan menayangkan kisah cintanya tokoh paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, yaitu sang proklamator dan imam besar DITII, Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo dengan Dewi Kulsum. Silahkan ikuti kisahnya sampai selesai. Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo barangkali tidak menyangka kalau garis hidupnya akan membawa ia ke Malangbong, Garut, Jawa Barat. Lahir di Cepu, 7 Januari 1907, Kartosoewiryo merasa beruntung karena memiliki guru yang sangat pas untuk seorang aktivis seperti dirinya, Hos Cokro Aminoto, yang kerap dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Oleh gurunya itu, SM Kartosoewiryo diangkat menjadi sekretaris pribadi sekaligus sekretaris jenderal Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Ia sering mendapat tugas untuk melakukan kunjungan ke cabang sarekat di daerah-daerah. Dari tugas itulah, ia bertemu dengan gadis pujaan hatinya, Dewi Kulsum. Konon, SM Kartosoewiryo pernah akan menjadi menantu Haji Agus Salim. Tetapi karena Agus Salim kalah berdebat dengan Kartosoewiryo, rencana pernikahan dengan anak Agus Salim itu batal. Maka, suratan takdir membawanya ke Malangbong, Garut, dan bertemu dengan Dewi Kulsum, anak seorang tokoh yang tak kalah progresifnya dalam menentang pemerintahan kolonial Belanda, bernama Ardi Wisastra. Saat itu, tahun 1928, Kartosoewiryo berkunjung ke Malangbong, Garut untuk bertemu Ardi Wisastra, ulama dan tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia PSII wilayah Garut. Tujuan Kartosoewiryo adalah dalam rangka mengumpulkan dana bagi keberangkatan Agus Salim ke Belanda untuk diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ardi Wisastra sendiri sudah mendengar kabar tentang SM Kartosoewiryo, seorang tokoh SI dan pemimpin redaksi surat kabar Fajar Asia. Bagi Ardi Wisastra, sosok anak muda itu cukup mengesankan. Apalagi anak muda itu pernah 4 tahun di Sekolah Tinggi Kedokteran NIS Surabaya dan menguasai soal-soal kemasyarakatan. Ketika bertemu secara langsung, Ardi Wisastra melihat Kartosoewiryo sebagai sosok pemuda ideal. Pemuda yang memiliki akhlak yang baik, jujur dan konsisten terhadap perjuangan. Itulah yang membuat Ardi Wisastra tidak ragu-ragu untuk menjodohkannya dengan sang putri yang kala itu menjadi kembang desa di Malangbong. Persoalannya, apakah sang putri bersedia menerima begitu saja jodoh pilihan orang tuanya itu? Tentu saja tidak. Dewi Kulsum yang dilahirkan pada tahun 1913 adalah kembang desa daerah Malangbong yang cukup terdidik karena berkesempatan mengenyam pendidikan di Hizmet The Quran Muhammadiyah Garut. Ketika pemuda Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo datang ke rumahnya, Dewi Kulsum tengah mengarungi masa usia remaja menjadi dewasa. Bagi Dewi, pemuda itu tidak seperti laki-laki pada umumnya. Ia pandai bicara, namun bukan gombal. Orangnya penuh daya tarik. Pengetahuannya tentang Islam pun tidak datar. Dewi semakin yakin bahwa orang yang mendatangi ayahnya pasti bukan orang sembarangan. Samar-samar, ia mulai mengetahui bahwa pemuda itu bernama Marijan atau lebih dikenal sebagai Kartosoewiryo ketika itu berusia 23 tahun. Dewi memang sudah mendengar sedikit tentang Kartosoewiryo,
yang saat itu sudah sangat terkenal, seorang pemuda aktivis pergerakan sebagaimana ayahnya yang menjabat sebagai sekretaris pribadi Haji Umar Said Cokro Aminoto, sekaligus sekretaris jenderal Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Kendati kedatangan Kartosoewirjo ke rumah itu adalah urusan organisasi, namun pertemuannya dengan Dewi membuat pemuda Marijan menemukan kodrat dirinya sebagai pemuda yang memiliki perasaan terhadap perempuan, apalagi seorang gadis cantik kembang desa. Baginya, gadis pujaan yang dipanggilnya Wiwi adalah pertalian darah dengannya sebagai sama-sama keturunan Arya Penangsang. Demikianlah pertemuan dan perkenalan kedua muda-mudi itu telah berjalan selama 1 tahun. Pada April 1929, Kartosoewirjo resmi menikahi Dewi Kulsum di Malangbong. Dewi tidak salah pilih. Ia mengaku mendapatkan selaksa cinta yang tinggi dari suaminya. Laki-laki soleh yang menyerahkan segala hidupnya demi Islam. Laki-laki penuh sahaja yang dikenal sebagai biduk kasihnya sepanjang masa. Bagi Dewi Kulsum, Kartosoewirjo dikenal sebagai seorang lelaki yang tinggi akhlaknya, suami yang sangat santun pada istri dan penuh kasih sayang pada anak-anaknya. Pada perjalanannya, kecintaan dan keikhlasan Dewi terhadap suaminya betul-betul diuji saat mengarungi perjuangannya di hutan-hutan. Dewi, anak ajengan itu berkembang menjadi istri di luar kelaziman. Dewi harus ikut bergerilya menghindari kejaran tentara Indonesia keluar masuk hutan. Dewi sudah menasbihkan diri untuk semata-mata mengabdikan diri terhadap suami. Pada bulan April 1962, Kartosoewirjo tertangkap setelah militer Republik membentuk aksi Operasi Baratayuda. Saat itu, Dewi sedang berada di samping Kartosoewirjo yang dalam kondisi sakit berat. Sudah beberapa hari ia dengan setia mendampingi dan merawat suaminya. Kartosoewirjo kemudian menandatangani surat perintah menyerah kepada anak buahnya. Para prajurit yang berada di hutan-hutan pun menyerahkan diri. Selama 3 hari di bulan Agustus 1962, Kartosoewirjo diadili. Pada sidang terakhir yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1962, Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang untuk Jawa dan Madura yang khusus mengadili gerakan Darul Islam Kartosoewirjo menjatuhkan hukuman mati bagi pimpinan DINII TII tersebut. Sebelum menjalani eksekusi mati atas vonis pengadilan, Kartosoewirjo diizinkan bertemu keluarga. Dalam pertemuan itu, ia berpesan kepada istri dan anak-anaknya agar mereka tetap menjadi muslim yang taat. Jadilah mujahidin dan muslim yang baik. Pesan Kartosoewirjo ini disampaikan usai makan bersama keluarga yang dihadiri anaknya Tahmid, Dodo Muhammad, Kartika, Komalasari, Danti serta istri Kartosoewirjo, Dewi Kulsum. Kartosoewirjo juga berpesan agar anak-anaknya menjaga ibunya. Bagi Dewi Kulsum, pesan Kartosoewirjo yang terpenting adalah kalimatnya yang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi perjuangan seperti ini sampai 1000 tahun mendatang. Dewi menitikkan air mata. Kartosoewirjo yang mencoba tabah akhirnya meleleh. Perlahan-lahan dia mengusap kedua matanya. Betapa besar cinta Kartosoewirjo kepada istrinya. Ia menangis di depan istrinya, bukan karena vonis hukuman mati yang ia terima, bukan pula menyesal atas perjuangannya yang meminta taruhan nyawa. Namun, air mata itu adalah bukti cinta Kartosoewirjo yang besar kepada sang istri, kembang Malangbong yang telah mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan sang suami. Air mata Dewi semakin jatuh. Ia menangis sejadi-jadinya.
Rasa bangga bercampur haru meliputi hatinya karena memiliki sosok suami seperti Kartosoewirjo yang tetap meyakinkannya tentang arti cinta sebenarnya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dunia hanyalah persinggahan sementara. Cinta mereka akhirnya usai. Pada 4 September 1962, Kartosoewirjo bertemu untuk terakhir kalinya dengan istri dan anak-anaknya. Ia berpamitan bahwa esok hari akan menjalani eksekusi. Esok harinya Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, proklamator dan imam DINII itu pergi untuk selama-lamanya. Ia dieksekusi oleh regu tembak pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, 5 September 1962.